Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar dari kelas 8 nomor urut 17. Kali ini saya akan menceritakan tentang sejarah Raden Ajeng Kartini. Setiap tanggal 21 April, bangsa Indonesia memperingati Hari Kartini sebagai bentuk penghormatan terhadap sosok pahlawan perempuan Raden Ajeng Kartini. Momen ini bukan hanya sekedar mengenang seorang tokoh sejarah, melainkan juga menghidupkan kembali semangat perjuangan Kartini dalam memperjuangkan kesetaraan gender, terutama dalam bidang pendidikan. Di tengah keterbatasan zaman dan tradisi patriarki, Kartini muncul sebagai pelopor yang berani menyuarakan hak-hak perempuan. Sebuah langkah besar yang menginspirasi banyak generasi hingga saat ini. Raden Ajeng Kartini lahir pada 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Ia berasal dari kalangan bangsawan atau priayi yang memberinya kesempatan lagi untuk mengenyam pendidikan formal. Pada tahun 1895, Kartini bersekolah di Orpasche Lage School, sebuah sekolah dasar Eropa. Namun kebebasannya untuk belajar berlangsung lama. Setelah lulus dari ELS, Kartini harus menjalani tradisi pengingitan, sebuah kebiasaan pada masa itu untuk mempersiapkan anak perempuan menjadi ibu rumah tangga. Meskipun tidak diperkenakan keluar rumah, semangat Kartini untuk belajar tidak pernah padam. Ia mulai mengumpulkan buku-buku pelajaran dan ilmu pengetahuan yang dibacanya di taman rumah. Kegiatan membaca kemudian menjadi gerbek bagi Kartini untuk berpikir lebih kritis dan menulis. Ia menuangkan gagasan-gagasannya dalam bentuk surat dan tulisan, terutama tentang pentingnya pendidikan dan kesetaraan hak bagi perempuan. Salah satu tulisan Kartini yang cukup dikenal adalah artikel berjudul Upacara Perkawinan pada Suku Koja yang dimuat di majalah Hollandse Liale. Kartini juga menjalin korespondensi dengan teman-temannya di Belanda. Dan dari surat-surat inilah kemudian lahir buku terkenal Habis Gelap Terbitlah Terang yang diterbitkan pada 1911. Buku ini menjadi tonggak penting dalam sejarah emansipasi perempuan Indonesia. Pada akhirnya Kartini menikah dengan Bupati Rembang, Raden Adipati Djodiningrat. Meski telah menikah, semangatnya untuk memajukan perempuan tidak luntur. Ia bahkan mendapat dukungan dari suaminya untuk mendirikan sekolah bagi anak-anak perempuan di Rembang. Sayangnya perjuangannya Kartini berhenti ketika ia wafat di usia muda 25 tahun akibat komplikasi setelah melahirkan. Hari Kartini memperingati bukan hanya untuk mengenang perjuangan beliau, tetapi juga sebagai refleksi atau kemajuan perempuan Indonesia masa kini. Kartini menjadi simbol bahwa perempuan berhak mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam segala bidang, mulai dari pendidikan, karier, hingga kehidupan sosial. Semangat Kartini menjadi inspirasi untuk terus memperjuangkan kesetaraan gender di berbagai lini kehidupan. R.A. Kartini bukan hanya sekedar tokoh sejarah, tetapi juga pelita bagi perjuangan perempuan Indonesia. Melalui ketekunan dan semangat belajar yang tak pernah padam, Kartini membuktikan bahwa perubahan besar dapat dimulai lagi langkah kecil dan keberanian untuk bersuara. Peringatan Hari Kartini hendaknya menjadi momentum untuk terus memperjuangkan kesetaraan hak dan membuka lebih banyak peluang bagi perempuan Indonesia dalam mewujudkan cita-cita mereka. Demikian penjelasan tentang sejarah Raden Kartini dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.